Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Yarmiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Apa kita? Masuk pada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang pertama yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Allah ada. Maknanya Allah ada itu akal tidak menerima ketiadaan wujud pada dirinya Allah. Akal tidak bisa membenarkan ketiadaannya sifat wujud pada dirinya Allah. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu enggak ada, maka akal akan mengatakan enggak mungkin, mustahil. Ketika akal sudah bisa memutuskan seperti itu, berarti akal sudah bisa menetapkan hukum wajib. Allah wujudnya wajib, Allah adanya wajib. Karena wajib itu sesuatu yang tidak pernah mengalami ketiadaan. Wajib itu sesuatu yang ditetapkan wajib oleh akal, maka perkaranya tidak dibenarkan ketiadaannya. Apapun yang dikatakan ini wajib, maka sesuatu itu tidak dibenarkan ketiadaannya. Akal enggak menerima, akal tidak bisa membenarkan kalau sesuatu itu dikatakan tiada. Jadi Allah itu ada, maka adanya Allah ditetapkan wajib. Kalau ada orang hanya mengatakan Tuhan itu ada, tapi belum memutuskan hukum, maka ya belum sah keimanannya. Allah itu ada, Tuhan itu ada. Kalau hanya memutuskan Tuhan itu ada, nah kita ada nggak? Matahari berarti sama-sama ada, tapi belum putus hukumnya, belum jelas keputusannya. Allah itu adalah adanya Allah, ketetapannya bagaimana? Oh, adanya Allah wajib. Ketetapan adanya Allah wajib itu bagaimana? Adanya Allah wajib artinya adanya Allah itu tidak bisa berubah menjadi tiada. Andai dikatakan Tuhan itu tiada, maka akal menolaknya.
beda dengan adanya kita. Kalau ada yang mengatakan matahari itu tiada, manusia itu tiada, atau si jahit itu tiada, maka akal bisa menerimanya. Karena memang keberadaan si jahit itu bukan keberadaan yang wajib. Ada ya boleh si jahit, tidak ada juga boleh. Tapi kalau keberadaannya Allah, maka dihukumi wajib. Lawannya mustahil. Jadi hukum akal itu setiap ada kalimat subut pasti punya nafi. Setiap ada menetapkan pasti ada menafikan. Ada menetapkan pasti ada menolak. Artinya menetapkan ada bagi Allah, maka menolak tiada bagi Allah. Itu harus begitu. Kalau hukum menetapkan saja maka belum jadi hukum. Allah itu ada. Nah, kalau tiada bagaimana? Nah, maka ketika sudah dibarengi dengan nafinya maka jadi sebuah hukum. Allah itu ada. Nah, kalau tiada, mustahil. Berarti adanya Allah wajib. Nah, kita juga ada. Kalau nggak ada bagaimana? Nggak apa-apa. Berarti adanya jaiz. Ya, kita sifat yang pertama yang wajib kita ketahui itu adalah adanya Allah bersifat wajib. Adanya Allah tidak ditemukan oleh akal, tiadanya. Nah, wujudnya Allah itu kita mau melangkah kepada hukum yang bisa menunjukkan bedanya dengan wujud kita dari arah hukumnya. Wujudnya Allah itu wajib, wujud kita jaiz. Kalau kita mau melangkah ke wujudnya Allah itu yang bagaimana? Ya akal nggak bisa nemu. Artinya akal tidak bisa mendeteksi langsung kepada wujudnya Allah. Akal hanya bisa mendeteksi wujudnya selain Allah, yaitu wujudnya makhluk. Makanya kita menggunakan jalan dari arah kebalikannya, bahwa ketika kita mengenal wujudnya Allah, yang pertama kita kenali dari arah hukumnya, yang kedua kita kenali dari arah bahwa wujudnya Allah itu bukan benda. Wujud selainnya Allah pasti wujudnya berbentuk benda. Pasti wujudnya itu sebuah benda. Mau itu benda cair, mau itu padat, mau itu gas. Itu wujud selain Allah pasti keadaannya berbentuk benda. Sedangkan wujudnya Allah mustahil berbentuk benda. Apabila Allah wujudnya berbentuk benda, bagaimana? Kalau Allah wujudnya itu sebuah benda, maka akan terjadi sesuatu yang berlawanan pada dirinya Allah. Sifat ketuhanan itu menuntut dia wajib ada, tapi benda itu menuntut dia baru. Kalau wujudnya Allah itu berbentuk benda, maka ada perkara yang berlawanan. Satunya harus qadim, satunya harus baru, maka ini mustahil. Nah, adanya Allah itu mau dimasukkan kelompok sifat atau kelompok zat, maka kita mengikuti pendapatnya Imam As-Sanusi, memasukkan wujud sebagai kelompok sifat. Jadi jangan dipermasalahkan.
Kalau dia mengatakan wujud itu zat, boleh. Oh, wujud itu sifat, boleh. Yang penting masih mengakui Allah wujud. Yang repot Allah nggak wujud lah, ini yang berat. Sama kayak orang sholat subuh itu pakai kunut, bagus. Nggak kunut, bagus. Ya nggak bagus. Nah, itu yang parah itu. Jadi kalau masih mengatakan Allah itu wujud sebagai apa? Mau dikatakan sebagai sifat ya boleh, mau dikatakan sebagai zat juga boleh. Kalau wujud dikatakan sebagai sifat, berarti wujud itu perkara lain dari zat. Kalau wujud mau dikatakan zat, berarti wujud satu perkara. Zat itu ya ini, wujud juga ini, satu perkara. Jadi nggak dipermasalahkan. Lawannya dari wujud maka mustahil. Artinya Allah tidak ditemukan keberadaannya. Apabila Allah itu tiada, maka dihukumi oleh akal mustahil. Terus sifat yang kedua yaitu wajibnya Allah bersifat qidam. Qidam itu artinya dahulu. Dahulu itu artinya bisa punya arti beberapa perkara. Dahulu yang pertama bisa diartikan zaman, bisa diartikan waktu. Allah itu dari dulu. Kalau Allah itu dari dulu berarti waktunya udah lama dan ada permulaannya. Karena sering kita ngomong kan, Allah itu ya udah dari dulu adanya. Maka orang yang mengatakan Allah itu dari dulu adanya berarti mengatakan Allah itu umurnya udah tua. Udah dulu banget. Mau dunia aja udah jutaan tahun, apalagi Allah lebih lama lagi. Jadi umurnya lebih tua. Ini kalau mengatakan kalau dulu artinya zaman. Ada lagi dulu artinya bergandengan sama yang lain. Kayak Allah itu duluan. Kalau Allah duluan berarti kita belakangan, berarti bergandeng. Kakak duluan daripada adik. Hari Ahad duluan dari hari Senin. Angka 1 duluan dari angka 2. Kalau Allah dikatakan duluan berarti Allah itu sebangsa juga dengan kita. Sama-sama pernah mengalami tiada lalu menjadi ada. Hanya saja Allah itu munculnya lebih dulu, kita munculnya belakangan. Maka makna dulu yang seperti itu tidak boleh jadi sifatnya Allah. Dulu yang artinya zaman yang enggak boleh jadi sifatnya Allah. Dulu yang artinya berkaitan sama yang lain juga tidak boleh jadi sifatnya Allah. Nah, dulu yang jadi sifatnya Allah bagaimana? Dulu yang jadi sifatnya Allah maknanya tidak ada permulaannya. Dulu yang jadi sifatnya Allah maknanya tidak ditemukan awalnya, tidak ada pembukaannya, gitu loh. Mau pakai pembukaan, mau pakai permulaan, mau pakai awal, itu maknanya sama. Sama-sama tadinya nggak ada, lalu menjadi ada. Jadi Allah itu kalau dikatakan sebagai makna disifati dengan sifat qidam, jadi qidamnya Allah qidam apa? Qidam hakiki,
bukan kidam zamani, bukan kidam idhofi. Dua kidam ini enggak boleh pada Allah. Kidam idhofi enggak boleh, kidam hakiki juga, kidam idhofi tidak boleh, kidam zamani juga enggak boleh. Yang bisa disifatkan menjadi sifat Allah namanya kidam hakiki. Artinya sesuatu yang wujudnya itu asli kidam, asli tidak ada permulaannya, enggak terkena waktu dan tidak berkaitan dengan wujud yang lain. Mau ada alam, mau enggak ada alam, Tuhan ada saja. Enggak terus, kalau enggak ada alam Tuhannya enggak ada. Kalau ada alam Tuhan ada. Wah, ini aneh namanya. Kalau begitu Tuhan tergantung wujudnya pada yang lain. Lawannya dari kidam apa? Baru. Lawannya kidam baru. Kalau wujud itu baru berarti ditemukan permulaannya. Lawannya dari baru tidak ada permulaannya. Wujud yang ditemukan akal cuman macamnya dua. Ada permulaan dan tidak ada permulaan. Wujud yang ada permulaannya ya kita makhluk. Semua yang diciptakan Allah pasti ada permulaan. Nah, wujud yang enggak ada permulaannya ya wujudnya Allah doang. Nah, permulaan pada kita itu enggak cuma wujudnya saja. Apa? Ya permulaan semuanya, perbuatannya ada permulaannya, sifat-sifatnya ada permulaannya. Kita punya gigi ada permulaannya, tumbuh rambut putih ada permulaannya. Semua yang pada diri kita ada permulaannya. Makanya kalau ada orang bertanya, bagaimana akal bisa memahami ada sesuatu wujud yang tidak ada permulaannya? Kata orang filsafat, semua wujud itu pasti punya permulaan. Gak mungkin ada wujud yang tidak ada permulaannya. Wujud kok gak ada permulaannya, gak bisa dipahami oleh akal, kata orang. Padahal pada diri kita aja ada wujud yang tidak punya permulaan. Ada nggak? Apa? Apa? Wujudnya kita yang nggak ada permulaannya apa? Ini jempol sama kelingking duluan mana keluarnya? Duluan mana? Ya nggak ada dulunya. Nggak duluan, nggak belakangan gitu loh. Kalau pada diri kita aja bisa ketemu gambaran, berarti ada wujud yang nggak duluan, nggak belakangan. Maka kita juga bisa menggambarkan ya harusnya ada wujud yang selain manusia, wujud yang selain makhluk, yang dirinya itu tidak ada permulaan, nggak ada akhirnya. Bagaimana kok bisa ditolak? Jadi ada orang-orang yang nggak bisa menggambarkan itu. Lawannya dari kidam adalah baru. Mustahil Allah itu baru. Mustahil Allah itu ada permulaannya. Baru dan kidam itu enggak punya tengah-tengah. Sesuatu itu kalau enggak kidam ya baru. Sesuatu itu ada permulaan atau tidak ada permulaan, gitu doang. Kalau yang ada permulaannya berarti diciptakan. Kalau yang enggak ada permulaannya berarti tidak diciptakan. Jadi kita wajib iman Tuhan yang menciptakan kita itu wajib kidam. Artinya
Akal menetapkan sifat qidam tidak dibenarkan tiadanya pada dirinya Allah. Akal tidak menerima ketiadaannya sifat qidam pada dirinya Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ada permulaannya, maka akal akan menolak. Akal nggak akan menerima. Nggak mungkin, mustahil kalau Tuhan ada permulaannya. Sesuatu yang ada permulaannya itu pasti baru dan dia pasti diciptakan. Nah, kalau Allah baru bagaimana? Wah, ya nanti terjadinya ada Tuhan diciptakan oleh Tuhan lagi, ada Tuhan dilahirkan. Kalau kata Habib Rizik, nah, bidannya siapa? Terus sifat yang berikutnya wajib wujud. Yang pertama wajib qidam, yang kedua, yang ketiga wajib baqa. Wajib baqa maknanya Allah kekal. Allah tidak ada akhir bagi wujudnya. Akal tidak menerima ketiadaannya sifat baqa pada dirinya Allah. Baqa itu kekal, langgeng atau abadi atau terus menerus. Nah, baqa yang menjadi sifatnya Allah mestinya baqa yang asli, baqa yang hakiki. Karena ada pula baqa yang disifatkan pada makhluk. Contohnya apa? Surga. Ya. Surga kekal enggak? Hah? Surga enggak kekal? Berarti bisa hancur. Neraka kekal enggak? Kekal. Tapi kekalnya surga, kekalnya neraka itu dikekalkan. Bukan kekal dari dirinya sendiri, bukan. Tapi dikekalkan oleh Allah. Seperti gambarannya lampu ini. Lampu kipas. Kalau kipas ini saya nyalain, maka sampai kapan dia akan menyala? Ya terserah saya. Maka berarti kalau kipas itu saya nyalakan terus, maka artinya saya kekalkan dia untuk tetap menyala. Nah, surga begitu keadaannya, dikekalkan oleh Allah untuk terus ada. Sewaktu-waktu surga itu ya bisa saja ditiadakan. Seperti kipas yang saya nyalakan ini sewaktu-waktu bisa dimatikan. Tapi kalau saya nggak berkenan mematikan bagaimana? Ya terus akan ada terus dia. Makanya surga itu kekal. Lah yang bisa mengekalkan sesuatu itu ya harus yang kekal lagi. Masa ada barang nggak kekal mau mengekalkan yang lain? Mana bisa? Ya. Jadi kalau surga itu kekal, pasti penciptanya asli kekal. Surganya dikekal, bukan kekal pada dirinya sendiri. Jadi kalau kiai kalau ngertiin baqa itu artinya sesuatu yang tidak bisa dikejar oleh tiada. Jadi wujudnya itu tidak terkejar oleh tiada. Maka dia ada. Kalau sesuatu yang wujudnya bisa dikejar oleh tiada, maka akan berganti jadi tiada. Itu loh. Nah, Allah itu disebut baqa, kekal, maknanya di mananya apa? Wujudnya tidak pernah ketemu sama yang namanya tiada.
Kalau wujud kita itu boleh aja ketemu sama tiada, maka bisa berganti menjadi ada ya boleh, menjadi tidak ada juga boleh. Ini wujudnya kita. Kalau wujudnya Allah tidak bisa. Kenapa? Karena wujudnya Allah tidak pernah ketemu, nggak pernah kenalan sama tiada. Nah kita ini kelihatannya ada, kita kelihatan ada, tapi tiadanya itu ngikutin terus. Sewaktu-waktu kamu adanya berhenti, ganti sama tiada. Jadi jangan terus menganggap bahwa saya ini sekarang ada dan saya bisa ada terus. Enggak, adanya kita bisa terus itu karena Allah meneruskan. Allah tidak menjumpakan kita dengan tiada. Kalau Allah menjumpakan kita dengan tiada, ya kita berganti menjadi tiada. Nggak bisa terus ada, nggak bisa. Kamu nggak bisa ngeyel. Sutradara mau kamu keluar dari TV, kamunya ngeyel, enggak, saya mau di TV aja, ya nggak bisa. Jadi orang bisa muncul di dunia ini atas maunya Allah. Mau munculnya sedetik, mau munculnya 5 menit, mau munculnya 1 jam, mau 1 tahun, itu Allah yang menentukan. Kalau kita kok ditentukan muncul terus, ya akan ditemukan terus wujudnya. Kalau Allah kok menentukan kita wujudnya sebentar, ya munculnya sebentar. Kayak Pak Haji ini, udah berapa tahun Pak Haji? Masih muda katanya. Baru 65 tuh lihat tuh. Ada yang baru lahir nggak sampai panjang selesai. Itu dilihat dari umur kita, dilihat dari umur. Kalau dilihat dari sifat juga bisa. Sehat muncul hilang, sakit muncul hilang. Ini namanya Allah tidak melanggengkannya. Bahagia muncul hilang, sedih muncul hilang. Ini dunia itu begitu. Ini orang kalau tahu hakikatnya dunia itu sebentar. Kamu ngomong dunia itu enak-enaknya sebentar. Nggak pernah dunia itu enaknya lama, nggak pernah. Buktinya apa? Buktiin aja. Kamu naik Mercy yang paling harganya paling mahal, yang paling baru. Coba di Mercy kamu jangan turun 2 hari, betah nggak? Betah nggak? Ya nggak betah, berarti kan enaknya sebentar gitu loh. Duduk asik, jalan. Sejam pegel turun-turun aja. Jadi kalau kamu kok nyadarin hakikat dunia, kamu akan tahu dunia ini fana. Lawannya dari apa? Bako adalah fana. Dunia ini mudah rusak. Dunia ini gampang rusak, gampang diganti dengan tiada. Muncul sebentar, ganti tiada. Kalau kamu kok mau mempertahankan dunia biar terus, nggak bisa. Memang wataknya dunia itu sebentar. Yang langgeng itu nanti di akhirat. Kamu cari cewek, cari istri, cari harem yang cantik, ya sebentar cantiknya. Enaknya sebentar. Kamu makan makanan paling mahal, beli, ya sebentar enaknya. Kamu tidur kasur yang paling empuk, paling mewah, ya sebentar enaknya. Habis itu ya turun. Mau ngapain di kasur dulu? Itu dunia begitu. Jadi kalau kamu sadari dunia, kamu nggak akan pernah mengejar-ngejar dunia seakan-akan ini akan membuat saya bahagia lamanya. Keliru kamu. Berarti pikiran kamu rada senewan kalau begitu. Kamu nggak ngerti hakikatnya dunia. Makanya Sayyidina Ali itu kalau berkata apa? Hei dunia, kamu goda saja yang lain,
Jangan goda saya. Kamu dan saya talak 3. Sayyidina Ali kalau membahasakan dunia, kamu dan saya cerai 3 kali, udah nggak bakal balik lagi. Kalau kita kan nggak, gampang rujuk maksudnya. Kalau kita sama dunia nggak pernah cerai. Kalau kita kok cerai sama dunia, kita yang pusing. Ya Allah. Kalau Sayyidina Ali enggak, diceraikan dunia, pergi kamu dunia, pergi. Jangan dekat-dekat saya kamu dunia. Ini bedanya kita sama mereka, para sahabat-sahabat, orang-orang istimewa yang di pikirannya itu sudah akhirat loh. Kalau kita kan enggak, pikirannya pikiran dunia, pikirannya pikiran yang kelihatan maksudnya loh, yang udah kita rasakan. Kalau yang masih di sana-sana udah nggak usah dipikirin, yang penting yang kelihatan aja lah. Jadi lawannya bako adalah fana. Fana ini ada 2 macam, ada fana yang artinya kembali tiada, ada fana yang maknanya rusak. Mustahil Allah itu fana. Wajib Allah kekal, maknanya akal menetapkan Allah itu bersifat bako, dan akal menolak Allah bersifat fana. Terus yang keempat, sifat mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan segala perkara yang baru. Perkara yang baru itu berarti perkara yang diciptakan. Allah berbeda dalam perkara apa saja? Berbeda pada perkara yang baru dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Jadi 3 perkara ini beda. Makanya orang kalau sampai tahu 3 ini, maka dianggap dia kenal Allah. Kenal perbedaan Allah, zatnya Allah dengan dirinya tahu. Perbedaan sifat Allah dengan dirinya, dan tahu perbedaan perbuatan Allah dengan dirinya, maka dianggap orang itu kenal kepada Allah. Jadi kalau ada yang nanya, kita ini pokoknya beda sama Tuhan. Nah, beda apanya? Kalau nggak bisa menjelaskan, ya belum bisa sampai kepada keputusan hukum. Apa keputusan hukumnya? Keputusan hukumnya wajib beda, gitu dong. Kalau cuma beda doang, ya belum keputusan hukum. Saya sama HP aja beda, saya sama mic beda. Kamu sama monyet beda? Beda kan? Sama? Jangan begitu. Kalau belum bisa mengatakan terus bedanya itu wajib apa jaiz, apa mustahil, gitu loh. Maka itu baru jadi keputusan hukum. Oh, Allah dengan makhluk bedanya wajib. Artinya bedanya wajib bagaimana? Tidak akan ditemukan persamaannya, baik itu sama di dalam zatnya, sama pada sifatnya, atau sama pada perbuatannya. Itu mustahil ditemukan persamaannya. Adapun Allah itu berbeda pada zatnya. Apa maknanya? Maknanya zatnya Allah bukan jirim, zatnya Allah bukan benda. Jirim bahasa Arab, benda bahasa Indonesia. Apa itu benda itu? Benda itu sesuatu yang mempunyai
tempat, sesuatu yang mengisi sebuah ruang pada dirinya sendiri, namanya benda. Kalau kita mau gambarkan ya sesuatu yang dicetak. Semua yang dicetak itu namanya benda. Dicetak itu bagaimana? Pasti ada ruangannya. Kamu bikin gelas cetak, nah, ada ruangan yang dicetak. Bisa kecil ruangannya, bisa gede, bisa. Nah, Allah itu bukan cetakan, hingga nggak punya ruang. Kalau kita cetakan, rumah ini cetakan, ini mik cetakan, maka dia punya ruang ini. Di ruang itu bukan ini, bukan. Benda itu punya ruangannya bukan ini, tapi ruangannya ya ini cukup dirinya ini yang dicetak itu. Kalau cetakannya kok gede, ya ruangannya gede, cetakannya gede. Jadi tiap benda pasti punya ruang pada dirinya sendiri. Kalau Allah itu seperti benda, berarti Allah dicetak juga. Dirinya Allah itu terbatas, berarti dibatasi oleh ruang. Nah, makanya kita ini makhluknya Allah, kita ini dibatasi oleh ruang. Nah, kalau Allah mustahil wujudnya dibatasi oleh ruang. Jadi setiap yang punya ruang, mau itu bentuknya cair, mau bentuknya padat, mau bentuknya gas, ataupun yang bukan padat, bukan cair, bukan gas, ada nggak? Ada nggak? Wujudnya apa? Sinar. Sinar itu cair, apa padat, apa gas? Nggak padat, nggak gas, ya nggak cair, tapi benda juga. Sinar itu ya membutuhkan ruang. Kalau nggak ada ruang, maka nggak akan mungkin ada sinar. Sinar juga membutuhkan ruang lah. Tuhan itu nggak bersinar. Tuhan itu bukan sesuatu yang bersinar. Kalau Tuhan bersinar, berarti dia benda juga. Makanya ada riwayat Nabi Musa naik ke gunung Tursina, baru melihat cahayanya Tuhan langsung meledak. Waduh, ini Tuhan bercahaya. Hati-hati ini, jangan sampai mengimani kalau Tuhan itu wujudnya seperti makhluk, seperti yang mana saja. Kita nggak bisa membicarakan satu persatu. Kalau kita mau kelompokkan seluruh makhluk mana saja yang bisa kamu pikirkan di pikiran kamu, makhluk itu pasti punya ruang secukup dirinya sendiri. Terus yang kedua, sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Sifatnya Allah itu gak pernah berganti-ganti. Sifat yang bisa berganti, maka itu bukan sifatnya Allah. Sifat yang ganti kayak apa contohnya? Besar, kecil, sehat ganti sakit, gembira ganti sedih, marah ganti tenang, senyum. Ini semua sifatnya begitu, bukan sifatnya Allah. Kamu nggak boleh mengatakan Tuhan itu besar. Itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, jangan kamu katakan besar. Kalau Allahu Akbar kamu artikan besar, ini berarti kamu mengatakan Allah itu benda, gitu loh. Jadi besar Allahu Akbar itu maknanya agung. Allah Maha Besar, Allahu Akbar itu maknanya agung. Jangan diartikan Allah itu besar yang artinya banyak isinya. Besar itu artinya banyak isi. Kalau sedikit kecil isinya, kalau sedikit isinya. Kecil itu sedikit isi, besar banyak isi lah. Semua sifat yang mengalami perubahan itu bukan sifatnya Allah.
Kayak gerak. Gerak bisa berubah jadi Allah gerak apa diam? Allah gerak apa diam? Ya enggak gerak. Nah, terus kamu suruh bayangin benda yang enggak gerak, enggak diam, yang enggak pernah ketemu. Kenapa? Karena selama ini yang kita temu benda itu ya gerak dan kalau kamu kok paksakan, ya Tuhan pasti salah satunya. Kalau enggak gerak, dia berarti kamu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan di atas. Tanya, kalau Tuhan di atas gerak apa dia? Mau ngomong gerak kemana? Mau ngomong diem aja kok kayak patung. Jadi kita harus nafikan, kita harus tiadakan semua sifat-sifat yang menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Maka di Al-Quran itu banyak sekali kalimat ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang menyerupakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka semua ayat yang menyerupakan seperti itu, ayatnya harus ditakwil, ayatnya harus dibersihkan dari keserupaan dengan sifat makhluk. Jadi semua sifat-sifat yang berubah-ubah, maka itu sifatnya makhluk. Jangan sampai kita sifatkan pada Allah. Allah sifatnya tetap, tidak mengalami perubahan. Sifatnya Allah tidak berganti dengan sifat yang lain. Kalau sifatnya ganti bagaimana? Ya wujudnya juga ganti. Sifat sama benda itu nggak bisa. Kalau sifatnya Allah kok bisa berganti, berarti wujudnya Allah juga berganti. Kalau begitu berarti dia baru, berarti dia makhluk. Terus yang ketiga, perbuatan Allah. Adapun perbuatan Allah itu artinya menciptakan. Perbuatan Allah itu takdir. Adapun perbuatannya makhluk itu kasab ikhtiar. Perbuatan kita itu hanya usaha. Ikhtiar itu memilih. Kerjanya memilih. Kalau kita kerjanya memilih, lah yang memberi pilihan siapa? Allah. Jadi kita ini aslinya nggak punya kerja. Kita ini dikasih kerjaan sama Allah. Kalau kamu punya budak kamu nganggur, biar bisa kerja diapain? Kasih kerjaan. Nah, kalau enggak gimana? Ya nganggur belum. Nah, Allah itu ngasih kita kerjaan. Nah, kerjanya ngapain? Milih mau jalan atau duduk, milih mau makan atau minum, milih mau tidur atau bangun. Kerjanya cuma milih. Yang menjadikan hasilnya Allah, bukan kamu sendiri yang bisa bikin hasil, bukan. Di kerja milih itu pilihannya disiapkan oleh Allah, hasilnya pun dijadikan oleh Allah. Nah, kita disuruh tanggung jawab pada pilihan kita. Yang kamu pilih apa harus kamu pertanggungjawabkan. Ini kita dikasih namanya beban taklif. Kalau nanti yang kita pilih itu baik, maka diberikan pahala. Kalau yang dipilih itu jelek, maka diberikan siksa. Kita kerjanya bukan menciptakan, tapi memilih. Yang kerjanya menciptakan itu Allah. Kalau milih itu pasti jadi enggak? Ya enggak mesti. Kadang kita milih pengen sehat, dapatnya sakit. Milih mau kerja, dapatnya dipecat. Milih mau kawin, dapatnya cerai.
milih pengen punya anak, dapatnya nggak punya anak. Ini kadang pilihan kita nggak sesuai. Artinya yang terjadi itu tidak selalu sesuai dengan pilihan kita. Kenapa? Karena yang terjadi itu pasti sesuainya dengan pilihan Allah. Kalau Allah yang menentukan, apapun yang Allah tentukan pasti terjadi. Bukan kita yang milih. Nanti bukan kita yang bisa memastikan apa yang terjadi. Kita hanya punya pilihan dan Allah yang menentukan nanti apa yang akan terjadi. Kalau pilihan kita kok terjadi, berarti pilihan kita cocok dengan pilihannya Allah. Yang terjadi itu pasti pilihannya Allah, bukan pilihan kita, bukan. Jangan dianggap bahwa saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Dianggap semua perbuatan itu muncul dari dirinya sendiri. Ini keliru. Jadi Allah kasih kamu ilmu, Allah kasih kamu kehendak, Allah kasih kamu sarana-sarana. Ini semua ini dikasih oleh Allah untuk kamu mengingat Allah. Nah, kadang kita ketika punya sarana seperti ini jadi malah lupa sama Allah. Kayak siapa contohnya? Para ilmuwan. Para ilmuwan sekarang ini mulai mengeluarkan argumentasi yang mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan Tuhan. Nah, kalau kamu nggak butuh Tuhan, lah kamu bisa kerja apa? Oh, bisa semuanya. Ini yang susah. Kami bisa membuat hujan. Apabila tempat kami kering, kami kirimkan apa itu? Garam. Garam nanti turun. Dianggap yang nurunin hujan itu terus semuanya. Kami pingin ini udah bisa, kami mau ini udah bisa. Sampai kami mau ke bulan sudah bisa, kami mau bikin cloning hewan udah bisa, kami mau tinggal di Mars, tinggal di mana sudah bisa. Hingga sekarang kami sudah nggak butuh lagi sama. Ini ingat dulu itu film apa? Pinocchio itu. Udah diciptakan, diciptakan sama siapa? Bapaknya. Terus cabut, ditinggalkan bapaknya. Dianggap kan saya sudah nggak butuh dia lagi, kan sudah diciptakan. Dianggap Allah itu menciptakan kita, terus kita sudah bebas. Dianggapnya kita itu dilepas sama Allah. Allah nggak pernah melepas kita, tidak. Perbuatan kita apapun itu ada dalam genggamannya Allah. Tidak pernah kita itu dilepas oleh Allah sedetik pun, nggak pernah. Kayak kalau kita dilepas oleh Allah, kita nggak bisa kerja apa-apa. Kerja yang kita itu dijadikan oleh Allah. Yang punya kerja menciptakan hanya Allah. Maka hanya orang-orang bodoh pikirannya tidak bisa sampai kepada Allah ketika dia nggak bisa menemukan kalau semua ini hakikatnya itu aslinya diciptakan oleh Allah. Adapun kamu ngambil ini jadi ini, kamu ngambil itu aslinya Allah yang bikin. Kalau kamu katakan ini hasil kerja saya, kamu tertipu. Mata kamu menipu kamu. Kamu anggap apa yang kamu kerjakan bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kerjanya Allah itu apa? Takdir, menciptakan. Kerjanya makhluk itu memilih. Adapun menciptakan, adapun jadinya itu diciptakan oleh Allah. Kerja yang takdir itu yang bagaimana? Kerja yang takdir itu kerja yang tidak butuh alat, tidak butuh bantuan, tidak butuh orang yang menolong.
Adapun pekerjaan kasab ikhtiar itu pekerjaan yang butuh alat, butuh penolong, butuh bantuan. Itu kerjanya kita. Kalau kerja dibantu sama yang lain, ada orang kerja tapi dibantu sama yang lain, itu aslinya mampu atau enggak mampu? Enggak mampu. Kalau dia aslinya mampu, maka dia enggak butuh bantuan yang lain. Nyata-nyata kita ini dibantu. Jadi Allah menjadikan alat-alat kerja kita ini untuk apa? Untuk mengingatkan kita kamu itu lemah. Lah kitanya aneh, malah begitu pegang alat merasa mampu, kan aneh. Justru kamu itu dikasih alat biar merasa nggak mampu. Ini kebalik. Begitu pegang alat malah ngerasa mampu, kan aneh. Jadi tertipu, dirinya tertipu. Kamu pegang gunting, begitu pegang gunting merasa mampu, apa aja bisa saya gunting nih, bebas nih misalnya. Coba tinggal guntingnya gitu, bisa nggak? Oh nggak bisa. Berarti kan lemah. Aslinya itu lemah, gitu loh. Oleh Allah dikasih alat biar kamu ingat, oh saya ini lemah. Ketika pakai alatnya gunting kok hasil itu diciptakan oleh Allah, gitu. Pegang tang, pegang palu, pegang obeng, setrum, itu alat. Justru kamu dikasih alat, suruh ingat kalau saya ini lemah. Tiap pegang alat, bismillah ya Allah, tolong biar hasil ya Allah, gitu. Pegang alat, bismillah. Pegang alat motong, bismillah. Bukan ini, udah ada ini nih. Siapa yang berani sama aku? Dikira ini bisa menimbulkan sesuatu, itu kerusakan. Ya, jadi kita kadang lupa diri hanya gara-gara oleh Allah dikasih alat, dianggap alat itu bisa menimbulkan sesuatu. Padahal alat itu tidak bisa menimbulkan apapun. Yang menimbulkan itu Allah. Yang menimbulkan itu yang bagaimana? Yang kerjanya tidak dibantu oleh yang lain. Yang kerjanya itu mandiri. Kerja itu muncul dari dirinya sendiri, tidak dibantu oleh alat apapun. Maka ini maknanya apa? Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Zatnya berbeda, zatnya Allah bukan benda, sifatnya berbeda, sifat Allah tidak berubah-ubah, dan perbuatan Allah itu taksir, tidak butuh bantuan, tidak butuh alat. Kalau kamu paham ini, maka kamu disebut orang yang mengenal Allah. Lawannya dari mukhalafah apa? Mumasalah. Allah punya persamaan, sama dalam zatnya, sama dalam sifatnya, sama dalam perbuatannya, maka itu hukumnya mustahil. Allah punya persamaan. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat berikutnya, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna wa anana asrabna 'ala al-asrabna fatub 'alaina tauba taghfir kulli hauba wa sallana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina wa mauludina wa la
عشيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سليم صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله بالبدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.